Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Asallahu wa ja'alana minasyakirin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang beriman dan selalu taat melakukan kewajiban, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berhindar dari hal-hal yang membuat Allah murka dan marah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hari ini di tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah, sudah hampir selesai Ramadan. Kita berharap Ramadan ini bukan Ramadan terakhir, tapi kita akan kembali bertemu dengan Ramadan berikutnya dengan lebih mujahadah lagi dalam beramal, mujahadah lagi dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan nantinya kita ketika bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan afiat, kita dalam keadaan bahagia, dan kita bisa melakukan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Banyak rasanya ada hal-hal yang di Ramadan ini belum kita lakukan atau belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan di Ramadan berikutnya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang di Ramadan ini kita tidak sempat. Amin ya rabbal alamin. Atau bisa juga kita bisa meningkatkan amalan atau kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dan kita berharap adalah amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal minna ya salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan segala kekurangan ibadah kita, wa tamim taqsirana ya Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang kematian ya, yang mana Abu Nawas mengingatkan di dalam syair religinya, mengingatkan bahwa hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mempunyai usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan kebajikan. Ya nafsu khafillaha watta'ini was'ali nafsika sa'ya mujtahidi. Ya man kana jam'ul mali himmata lam yadkhul min hammin min kamadi. Di bait kedua beliau mengingatkan kita bahwa siapapun yang himmahnya atau orientasinya di dunia ini hanya untuk mengumpulkan harta, maka pada dasarnya tidak lepas dari duka dan nestapa ya. Lau anna duna nafsi waqiyah, seandainya tubuh ini ada yang membela ya selain jiwa ya, niscaya kita akan menembus dengan harta dan anak. Jadi beliau mengingatkan bahwa kematian itu tidak mengetuk ya, tidak mengetuk pintu. Kematian itu datang tidak mengetuk ya.
dia bisa kapan saja, kemudian saat apa saja seorang manusia kalau dia datang ya. Maka kita berharap mudah-mudahan amal yang kita lakukan di saat kematian itu datang adalah amal yang terbaik. Karena kata Rasulullah SAW bahwa amal yang menjadi tumpuan perhitungan nanti di akhirat adalah ketika seseorang dijemput kematian. Jadi amal di akhir hayat inilah yang harus kita perhitungkan, harus kita kita usahakan bahwa itu adalah amalan yang terbaik. Sehingga ulama-ulama tentunya memerintahkan atau menganjurkan untuk senantiasa kita membaca doa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khotimah. Dan yang terpenting adalah ketika di dalam kehidupan ini atau ingin mengantisipasi datangnya maut secara tiba-tiba, ya, agar seseorang untuk mendapatkan predikat husnul khotimah, itu jalan satu-satunya adalah menapak jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pertebal keyakinan dan keimanan serta ketakwaan kita. Tujuannya apa? Sebagai berangkat atau sebagai bekal berangkat menuju alam baka. Ya. Maka Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwa seseorang yang masih mempunyai rasa takut kepada Allah itu memiliki ciri-ciri yang tidak kurang dari 7 macam, kata beliau. Dan ini bisa kita jadikan sebuah cerminan kepada kita, apakah kita memiliki 7 sifat ini atau tidak. Kalau kita memiliki 7 sifat ini, maka itu menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa takut kepada Allah. Sebagaimana kata Abu Nasir, khafillah, takutlah kepada Allah. Bujur kada kita ini takutan lawan Allah. Bujur kada kita ini khauf kepada Allah. Kalau memang khauf kepada Allah, berarti di dalam dirinya ada 7 macam ini. Ya, Abu Lais As-Samarkandi itu beliau wafat di tahun 375 atau 373-375 abad keempat. Kalau miladiahnya tahun 900-an, 985-an. Beliau Abu Lais As-Samarkandi ini ulama besar mazhab Hanafi. Beliau pakar fikih, ya, tafsir, dan juga pakar hadis yang terkemuka yang berasal dari Samarkand, karena nama beliau Samarkandi, ya, dinisbahkan ke daerah beliau Abu Lais As-Samarkandi, ya. Sama misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berarti beliau orang Banjar. Syekh Yasin Al-Padani, berarti beliau orang Padang, ya. Apalagi Al-Palimbani, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, berarti orang Palembang sini. Atau Al-Makki, berarti orang Mekah. Seperti itu. Kalau kita di sini apa kata Khanyar? Kata Khanyari. Ya harus ada ya nisbahnya. Atau orang Indonesia, Andonesi, ya. Pakistani, berarti orang Pakistan. Andonesi, orang Indonesia, Malaysia, ya, Malaysia, berarti orang Malaysia, ya. Abu Lais As-Samarkandi ini mempunyai julukan. Beliau diberikan julukan Imam Al-Huda, Imam Petunjuk, ya. Ada kitab atau buku beliau yang masyhur yang ditulis oleh beliau yang mendapatkan Tanbihul Ghafilin, ya, nasihat spiritual, dan juga tafsir yang bernama Bahrul Ulum. Nah, beliau mengatakan bahwa seseorang yang masih mempunyai rasa takut kepada Allah itu memiliki ciri-ciri tidak kurang dari berapa macam tadi? 7 macam. Nah, kemarin yang kita sudah bahas sampai berapa? 3, ya. Pertama apa? Kalau boleh
kita recall dulu. Ya, tanda khauf kepada Allah itu akan tampak sekali pada lisannya. Ia akan hendak menggunakan lisannya untuk mengumpat, untuk berdusta, atau ucapan lain yang kada bermanfaat. Ya. Sebaliknya, justru ia gunakan lisan itu untuk hal-hal yang manfaat, membaca Al-Quran, berzikir, atau memperdalam berbagai disiplin ilmu yang bermanfaat. Digunakan lisan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Dia berpikir 1000 kali sebelum berkata 1 kali. Sebelum mengucapkan 1 kata, dia berpikir 1000 kali. Apakah ini manfaat buatku atau tidak? Ya. Yang kedua, apa kemarin? Dia jaga urusan perutnya. Nah, jadi orang itu selalu menjaga urusan perut. Orang yang khafillah, orang-orang yang khafullah, orang-orang khaif, orang-orang yang takut kepada Allah itu selalu menjaga perutnya dari hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, selalu menjaga pandangan. Nah, dijaga pandangan dari hal-hal yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia menjaga pandangan secara maknawi, ya, bukan secara zahirnya pandangan. Ia tidak memandang ke arah duniawi dengan pandangan tertegun, keheran, takjub luar biasa terhadap dunia ini, tidak. Ya. Nah, bahkan dia menjadikan dunia itu, pandangan ke arah dunia itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Kemudian yang keempat, orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, ciri-cirinya yang keempat adalah selalu menjaga tangannya agar tidak melakukan berbagai kemaksiatan. Tidak hanya tangan saja, tidak hanya tangan saja, tapi jari jemarinya termasuk. Dia jaga jangan sampai mengomen atau di medsos mengetik sesuatu yang membuat pertikaian, membuat fitnah dan sebagainya. Ya, sama. Zaman sekarang ini justru skupnya lebih besar. Kalau lisan hanya di satu pertemuan paling banyak berapa orang, tapi medsos itu dibaca oleh orang netizen yang lain itu tidak terbatas banyak, ya. Maka kemungkinan bisa merusak itu lebih besar, ya, lebih besar. Maka ketika ada seseorang yang mempunyai ciri, yaitu ia selalu menjaga tangannya atau jari jemarinya agar tidak melakukan berbagai kemaksiatan, maka itu adalah orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, digunakan tangannya itu atau lisannya atau jari jemarinya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Yang kelima dari ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperhatikan tindakan kaki. Dia memperhatikan kakinya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram. Ya. Dia jaga tuh kakinya, batisnya dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Dia jaga langkah-langkah kakinya menuju tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kada maunya. Nah, justru sebaliknya, kakinya dia pergunakan untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang ibadah. Dia langkahkan kakinya menuju masjid, menuju majlis ta'lim, ya, menuju tempat kerja dengan niat kerjaan itu untuk menafkahi anak dan istrinya, ya. Kemudian ciri yang keenam adalah ini nih yang sangat lebih mendalam. Setiap apa yang terlintas di dalam hatinya, ya, dia cermati betul-betul. Dia cermati betul-betul apa yang terlintas di dalam hatinya, dan ia berusaha agar selalu jauh dari
menyimpan rasa dendam. Nah, menyimpan rasa dendam, permusuhan, dengki, hasad kepada orang lain, dan berbagai penyakit hati yang lain. Ya. Jadi ya dengki hasad itu kata Nabi apa? Al hasad merusak ibadah yang mana seperti api membakar kayu bakar. Habis ya. Kita nih beramal, kita beribadah 30 hari di dalam bulan Ramadan, bagus, pahalanya banyak. Tiba-tiba apa? Di akhir apa? Di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri ada hasad, kita dengki sama orang karena mungkin dia diberikan Allah harta yang berlebih. Padahal apa? Padahal setiap rezeki itu ada takaran masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti ketika kita kehilangan rezeki lantaran orang itu tidak. Kalaupun kita misalnya marah dengan orang yang melakukan usaha sama seperti kita, jangan sampai ada seperti itu. Ya, karena kita yakin bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Kita hanya ketika kita bekerja itu hanya ingin melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu bekerja. Ya. Jangan sampai kedengkian kita merusak. 30 hari atau 29 hari kita lakukan amal kebajikan, pas di hari Aid timbul rasa dengki dan lain sebagainya. Ya, hasad itu memakan amal kebajikan, habis ya. Rugi kita, jadi rugi. Apa itu hasad? Hasad itu bahagia dengan sengsara orang lain, sedih dengan bahagianya orang lain. Kita bahagia melihat orang yang sedang sengsara, bahagia ketika kita melihat orang itu sedang tertimpa musibah. Tapi ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita sedih, sakit hati. Ya Allah, sakit hati. Kayak di video konten lucu, menyamat ya. Tuh namanya Indah, taulah ya. Apa aja dong bini, ini ya. Tak takajud juga biasa aja, seharinya jadi nang laki, taulah menyamat ya. Namanya Indah, hanyar begalang hanyar. Hah? Ya. Ada. Mana obat ke kepala mana? Langsung Sidin sakit kepala, langsung Sidin sakit mah. Karena apa? Karena melihat tetangga bisi galang hanyar. Itu apa? Hasad, ada hasad. Ya. Kadang-kadang juga seperti itu. Orang mendapatkan memiliki kendaraan baru atau pakaian baru dan sebagainya, kita tiba-tiba hati ini terlintas di dalam hati. Makanya tadi kan sifat keenam itu mencermati apa saja yang terlintas di dalam hati kita. Kadang-kadang melihat orang seperti itu ketika mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa, ada terlintas di dalam hati kita, kemudian kita suarakan lawan kawan kita, sombong benar ya, hanyar gelang situ kayak gelang getah ya, warnanya aja tebalnya belum nang kayak setabah lagi ya, sombong benar sudah aja. Nah, apa urusannya seorang menyambut nangka itu lawan orang? Itu sebenarnya bukan orang itu sombong, tapi hati seorang yang dengki, hati seorang yang hasad. Hati-hati. Hasad itu, ingat, hasad itu menghancurkan segala amal ibadah kita. Maka itu hal yang bagian atau diantara penyakit hati yang harus kita
kita sembuhkan. Ya. Harusnya ia berusaha agar di dalam hati itu tertanam perasaan atau harapan supaya orang-orang itu selalu mendapatkan kebahagiaan. Sehingga untuk menghilangkan rasa hasad itu kita dianjurkan sangat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdoanya bukan untuk diri kita. Kita doakan muslimat, kita doakan orang lain. Nah, itu menghindarkan atau menghindari sifat hasad. Banyak berdoa untuk orang lain. Terus rugi dong? Tidak. Karena doa kita kepada orang lain, maka ketika Allah mengijabahkan, Allah kirim malaikat yang mengatakan walakamis, ya. Doa ikam nih lawan orang lain atau untuk orang lain, maka malaikat menyambut kayak amin walakamis. Mudah-mudahan ikam kayak itu juga aja malaikat. Nah, kita mendapatkan doa malaikat. Maka jangan engket berdoa lawan atau mendoakan kepada orang lain. Jangan bakhil, ya, doakan. Bahkan itu salah satu doa yang sangat luar biasa dari seorang kekasih Allah, waliullah. Siapa? Syekh Salman Al-Madani. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma jbur li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu doa-doa yang justru dia mendoakan buat orang lain. Kemudian yang terakhir itu masih ada kaitannya dengan ciri-ciri sebelumnya, yaitu berusaha agar pendengarannya terjauh dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia biasakan pendengarannya itu mendengar berbagai kebenaran atau mendengar ilmu atau kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para guru-guru. Lebih dia pergunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dia lebih suka mendengarkan murattal Al-Quran dibanding hal-hal atau musik-musik yang melalaikan. Dia lebih suka melihat atau mendengar podcast yang membangun atau mengajarkan kepada pendengar itu membangun diri menjadi lebih positif misalnya, daripada dia lebih banyak mendengar gosip-gosip atau hoax yang membuat hatinya itu gundah, resah, gelisah dan lain sebagainya. Maka ciri yang terakhir ini adalah orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya dia menjaga pendengarannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menggapai semuanya, dan mudah-mudahan kita juga bisa menebar kebajikan yang dapat kita jadikan bekal dalam perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekarang kita ringkas. Kemarin tadi 7 ciri ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Pertama, lisan yang dijaga, kemudian perutnya dijaga dari hal yang haram, pandangannya, kemudian keempat dia jaga tangannya agar tidak melakukan berbagai kemaksiatan, kemudian dia perhatikan langkah kakinya, yang kelima, kemudian yang keenam dia mencermati apa saja yang terlintas di dalam hatinya, dan yang ketujuh dia berusaha agar pendengarannya jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ketujuh itu ada di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini kajian di subuh atau ba'da subuh Ramadan ini.
Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan amal kebajikan yang dikatakan oleh ulama-ulama atau dianjurkan oleh berbagai ulama-ulama. Dan mudah-mudahan yang terpenting bagi kita, mudah-mudahan ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita sedang melakukan amalan yang terbaik. Ya, amalan yang terbaik. Kita rindu dengan atau iri dengan orang-orang yang ketika